Oke guys, balik lagi di channel YouTube gue bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang contoh soal untuk perhitungan penghasilan neto bagi orang pribadi. Kita lihat guys soalnya. Pak Jauhari SAK AKCA merupakan seorang akuntan yang tinggal di Jalan Kebayoran 3, Bekasi Utara. Ia memiliki penghasilan sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah sebagai pegawai tetap manajer finance PT Swasentosa Tbk yang bergerak di bidang manufaktur produk garment. Ia memperoleh penghasilan selama tahun 2019 sebagai berikut. Gaji pokok 120 juta, tunjangan jabatan 120 juta. Kemudian sewa rumah dibayar perusahaan 30 juta. Penghasilan 10 juta, iuran asuransi, iuran pensiun, iuran pensiun biar sendiri. Oke, kita lihat di sini, kita hitung berapa penghasilan netonya guys. Kita lihat ya, yang masuk ke penghasilan bruto yang mana aja. Jadi ada gaji pokok, tunjangan jabatan, sewa rumah dibayar perusahaan tidak ya, karena ini natura guys. Ya kecuali kalau si Pak Jauhari SAK ini diberikan uang untuk sewa rumah, tapi kalau ini langsung dibayarkan oleh perusahaan, dia tidak menjadi penghasilan. Kemudian ada penggantian pengobatan. Nah, ini kalau diberikan dalam bentuk uang ya, karena penggantian ini reimburse berarti dalam bentuk uang, berarti dia masuk sebagai penghasilan. Kemudian ada iuran asuransi yang dibayar perusahaan itu masuk, tapi iuran pensiun dia tidak masuk. Berarti penghasilan brutonya berapa? Ada 120 tambah 120 240 tambah 10 250 tambah 20, yaitu 270 juta. Dikurangi dengan biaya jabatan ya, 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta setahun ya. Berarti kalau 5% dikali 270 juta itu udah pasti lebih dari 6 juta. Berarti dia masuk ke 6 juta per tahun. Kemudian dikurangi dengan iuran asuransi dibayar sendiri, tidak menjadi pengurang ya, tapi iuran pensiun dibayar sendiri, dia menjadi pengurang, berarti dikurangi dengan 10 juta. Hasilnya adalah 270 ya, dikurangi 6 dikurangi 10, hasilnya adalah 254 juta rupiah. Nah, ini guys ya, ini penghasilan neto dari pekerjaan ya, dari dia sebagai pegawai. Kemudian membuka praktik akuntan di rumahnya dengan omset selama tahun 2019 adalah 500 juta dan tidak menjalankan pembukuan. NPPN akuntan di 10.000. Nah, ini ya. Ini guys, untuk NPPN itu dia kalau kita lihat di peraturannya, yaitu di Per 17 tahun 2015 disebutkan ada ada 3 pengkategorian NPPN. Yang pertama adalah untuk 10 ibu kota provinsi tertentu. Kemudian ada 10 ibu kota provinsi lainnya, ada ibu kota provinsi lainnya, dan ada selain ibu kota provinsi. Nah, kalau untuk 10 ibu kota provinsi 10 ibu kota provinsi itu apa aja? Ada Medan, Palembang, kemudian Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, kemudian kita ke Bali ada Denpasar, kemudian ke atas Kalimantan ada Pontianak, kemudian di Sulawesi ada Manado dan Makassar. Nah, ini adalah 10 ibu kota provinsi tertentu, dan ada ibu kota provinsi lainnya, berarti selain 10 ini, dan ada selain dari ibu kota provinsi. Nah, ini kebetulan untuk akuntan sama guys, 50%, jadi tidak ngaruh, jadi nggak ada ngaruhnya, tapi bisa jadi nanti ada yang berbeda. Nah, untuk yang praktek akuntan, dia di sini nggak bisa pakai PP23 ya guys, meskipun dia omsetnya di bawah 4,8 miliar, tapi dia tidak bisa memakai PP23. Karena apa? Karena dia pekerjaan bebas, bukan usaha. Nah, sehingga di sini penghasilan netonya berapa? Nah, berarti penghasilan bruto 500 juta, ya kan?
dikali dengan 50%, yaitu 250 juta gitu guys. Ya, ini yang dari praktek akuntan ya. Kemudian membuka usaha bengkel mobil yang dijalankan oleh pegawainya selama tahun 2019. Jadi dia juga punya usaha bengkel mobil yang omsetnya adalah 300 juta setahun, dan NPPN, oh ini bukan akuntan ya, sorry, ini NPPN usaha bengkel maksudnya. NPPN usaha bengkel di 10 ibu kota provinsi adalah 20%, di ibu kota provinsi adalah 18,5%, dan selain di ibu kota provinsi adalah 17,5%. Nah, berarti di sini guys, usaha. Nah, kalau usaha bengkel itu dia bisa pakai PP 23. Nah, tapi tergantung ya, apakah si Jauhari ini pingin pakai PP 23 atau dia pingin pakai perhitungan normal, karena PP 23 sekarang beda sama PP 46. PP 23 itu adalah opsional, tidak harus pakai PP 23 ya. Tetapi di sini kita asumsikan saja kalau misalnya dia pakai PP 23, berarti di sini tidak dihitung penghasilan netonya, tetapi dia adalah dikenakan PPh final gitu ya. Kalau dia pakai PP 23, yaitu 0,5% dikali dengan 300 juta, yaitu 1,5 juta gitu ya. Kemudian mendapatkan penghasilan lainnya selama tahun 2019 adalah sebagai berikut. Dividen dari Bonanza TBK senilai 200 juta. Nah, ini final ya guys, PPh final ya, 10% dari 200 juta, yaitu 20 juta. Kemudian bunga deposito juga ini final ya guys. Bunga pinjaman, nah ini dia enggak, dia non final. Dan penghasilan netonya sama dengan penghasilan bruto, yaitu 10 juta. Kemudian yang 15 juta hadiah hasil bisnis mudharabah. Nah, ini juga sama dengan penghasilan bruto ya guys, yaitu 15 juta. Ini penghasilan dari bisnis berbasis syariah. Kemudian royalti dari teknik audit yang ia ciptakan senilai 20 juta. Ini juga penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto, karena dia adalah penghasilan dari investasi atau dari modal, yaitu 20 juta. Dan bagi hasil firma kantor usaha pajak Ahmad Jauhari dan rekan senilai 15 juta. Nah, ini adalah penghasilan yang non objek pajak. Kenapa? Karena ini adalah bagi hasil usaha dari persekutuan ya, dia adalah non objek pajak, tidak dikenakan pajak, tidak dikenakan PPh. Nah, sehingga kita hitung berapa penghasilan neto untuk tahun 2019 adalah, berarti ini dari 254 juta ya, yang dari pekerjaan. Kemudian yang kedua tadi akuntannya, yang dari akuntan adalah 250 juta. Kemudian ada yang dari usaha ini enggak, dividen enggak, bunga deposito enggak, bunga pinjaman tadi ya 10 juta. Kemudian bagi hasil bisnis mudharabah 15 juta, royalti 20 juta. Sehingga total adalah 254 tambah 250 adalah 504, 514, 529 dan 549 juta. Ya, coba kita hitung ulang guys. Coba kita hitung ulang, 254 tambah 250 tambah 10 tambah 15 tambah 20, hasilnya adalah 549. Oke, benar ya. Kemudian yang dikenakan PPh final berapa? Nah, ini ya. Yaitu yang pertama ada usaha bengkel mobilnya. Usaha bengkel mobil itu omsetnya adalah 300 juta. Ditambah yang kena final itu adalah dividen dari Bonanza tadi 200 juta. Plus bunga deposito 50 juta. Jadi penghasilan yang dikenakan PPh final ada 550 juta rupiah. Benar ya, 200 tambah 50, 250 tambah 300, jadi 550. Kemudian penghasilan yang non objek pajak adalah yang terakhir tadi,
bagi hasil firma kantor konsulen pajak yaitu senilai 15 juta gitu guys. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Semoga bermanfaat. Bye-bye.